Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan implementasi perangkat lunak. Yang pertama ada konsep perancangan. Dari Pressman definisikan bahwa hasil perancangan nantinya merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam hal ini adalah perangkat lunak. Kedua dari Changer, perancangan lebih dikhususkan ke ruang lingkup RPL, sehingga diasumsikan bahwa proses perancangan hanya bisa terjadi jika telah didahului oleh proses analisa. Ketiga dari IEE, lebih menekankan bahwa dalam proses perancangan atau desain juga mencantumkan karakteristik dari sistem atau komponen yang akan diimplementasi. Jadi kesimpulan dari perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur secara detail, komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Konsep perancangan perangkat lunak dari IEEE, perancangan perangkat lunak adalah bagian dari siklus hidup RPL saat kebutuhan perangkat lunak telah dianalisa dan menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pengembangan perangkat lunak. Kedua dari LaPlante, dinyatakan bahwa proses perancangan perangkat lunak merupakan lanjutan dari proses analisa, khususnya dari hasil SRS atau Software Requirement Specification. Ketiga dari Pressman, dinyatakan bahwa perancangan perangkat lunak merupakan sebuah proses yang berulang dan interaktif sehingga proses perancangan tidak akan hanya terdiri dari satu tahapan. Jadi kesimpulan dari perancangan perangkat lunak adalah merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dari analisa dan di dalamnya melakukan identifikasi hasil analisa serta menghasilkan konsep dasar untuk kepentingan pengembangan perangkat lunak. Sini ada model perancangan. Ada analisa kebutuhan apa yang harus dilakukan. Mungkin di sini akan membahas tentang data informasi yang mau diproses, fungsi yang dibutuhkan, sistem yang diwujudkan dan diharapkan, dan antarmuka yang harus tersedia seperti interface, hardware interface, software interface, serta komunikasi interface. Selanjutnya ada syarat-syarat perancangan perangkat lunak yang baik. Di sini terbagi menjadi 7. Ada yang pertama itu ada fleksibel, hasil perancangan yang harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang sewaktu-waktu bisa berubah. Kedua ada mudah ditransfer, hasil perancangan yang dapat mudah diterapkan di lingkungan perangkat keras yang berbeda. 3. Mudah dimodifikasi, berkaitan dengan siklus hidup. 4. Mudah digunakan, hasil perancangan yang baik harus mampu menghasilkan pengerjaan perangkat lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. 5. Handal, mampu meminimalkan kesalahan yang dibuat oleh pengembangan perangkat lunak. 6. Aman, hasil perancangan yang baik juga harus memperhatikan segi keamanan perangkat lunak yang dirancang sehingga tidak akan membuat pengguna menjadi cemas. 7. Sesuai anggaran, perancangan yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan oleh pengguna. Selanjutnya ada tahapan perancangan. Di sini terbagi 2. Yang pertama itu ada perancangan sistem, merupakan perancangan yang menghasilkan bagaimana sebuah perangkat lunak tersebut dapat dipecah menjadi komponen-komponen terpisah yang saling berkaitan. Jadi, sebuah arsitektur perangkat lunak merupakan kumpulan dari komponen perangkat lunak yang disusun secara terstruktur dan disajikan secara terintegrasi. 2. Perancangan detail. Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan yang pertama, yaitu menjelaskan secara detail dari tiap komponen yang telah dibuat. Ada SDD, Software Design Description. Dalam perancangan perangkat lunak di dalam standar IEEE telah disebutkan bahwa yang dihasilkan dari proses tersebut berupa dokumen SDD. Kedua, hasil dari perancangan perangkat lunak adalah SDD. SDD adalah representasi atau model dari perangkat lunak yang akan dibuat. SDD sendiri diibaratkan sebagai sebuah blueprint yang diharapkan mampu menjadi alat komunikasi dari hasil sebuah perancangan perangkat lunak. Strategi dalam tahapan perancangan. Di sini ada 4. Pertama, perancangan terstruktur. Merupakan strategi perancangan paling klasik, yakni dengan membagi hasil analisa kebutuhan ke dalam hierarki yang terbagi dalam level tertentu. Contoh DFD atau data flow diagram. Kedua, perancangan berbasis objek. Strategi ini adalah dalam istilah aslinya disebut sebagai OOD atau Object Oriented Design.
dan dianggap menjadi strategi perancangan paling modern. Contoh UML, Unified Modeling Language. Ketiga ada perancangan struktur data. Relasi logika antar elemen data secara individual dalam strategi ini mencakup data mengenai organisasi, metode akses, derajat asosiasi tiap proses, serta informasi yang dibutuhkan dalam proses perangkat lunak. Keempat, ada perancangan berbasis komponen. Strategi yang disebut sebagai CBD atau Component Based Design ini melakukan pemecahan hasil analisa ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Dari hasil pemecahan tersebut selanjutnya diintegrasi ke dalam sebuah dokumentasi yang terintegrasi. Konsep analisis dan perencanaan. Jadi urutannya itu adalah analisis kebutuhan sistem atau OA, terus software requirement system, terus perancangan perangkat lunak atau OOD, dan software design description dan implementasi perangkat lunak atau OP. Perangkat lunak, pengertian implementasi sistem. Implementasi adalah tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan. Tapi ini merupakan tahap yang menentukan pengembangan sistem, karena sebagus apapun desain yang telah dibuat tetapi tidak ada implementasi akan tidak ada gunanya. Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui untuk menguji, menginstal, dan memulai sistem baru atau sistem yang diperbaiki untuk menggantikan sistem yang lama. Implementasi di sini ada 3, yaitu perubahan langsung, jalan paralel, dan perubahan bertahap. Perubahan langsung, strategi yang akan langsung menghentikan dan mengganti sistem dengan sistem yang baru. Perubahan langsung cocok untuk sistem skala kecil dan sistem-sistem yang memiliki kegagalan risiko kecil. Jadi di tahap perubahan langsung ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah memberikan manfaat segera kepada organisasi, memaksa pengguna untuk bekerja dengan sistem yang baru. Ketiga, sederhana dalam perancangan, tapi kekurangannya adalah tidak ada kata mundur jika terjadi kesalahan dengan sistem yang baru. Kedua, perlu perencanaan cadangan untuk persoalan di luar dugaan. Ketiga, memerlukan perencanaan yang matang. Kedua, jalan paralel dilakukan dengan cara berjalankan secara bersama-sama sistem yang lama dengan sistem yang baru. Strategi ini biasanya digunakan pada situasi di mana ada risiko yang lumayan tinggi terkait dengan proyek dan sistem merupakan pusat operasi bisnis dari sebuah organisasi. Jalan paralel juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bisa mundur jika ada masalah dengan sistem yang baru dan dapat melakukan perbandingan antara sistem yang lama dengan yang baru. Kekurangannya adalah berbiaya tinggi karena mendapat dua sistem yang berjalan. Kedua, tidak konsisten dalam menggunakan sistem yang baru. Pengguna akan cenderung menggunakan sistem yang lama karena telah terbiasa. Perubahan bertahap. Sistem diperkenalkan secara bertahap. Perubahan bertahap ini cocok untuk sistem besar di mana masing-masing subsistem tidak memiliki ketergantungan yang besar. Tapi yang berbeda bisa diperkenalkan pada wilayah atau unit yang berbeda. Perubahan bertahap juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah fokus perhatian akan lebih mudah karena dilaksanakan per subsistem. Kedua, setting bisa dilakukan saat diperkenalkan subsistem tersebut. Kekurangannya, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan manfaat bisnis setelah tahap akhir selesai dilakukan. Migrasi data. Migrasi data adalah proses mentransfer data dari satu sistem ke sistem lain bersamaan dengan mengganti storage, database, atau aplikasi. Tugas-tugas dalam migrasi data. Tugasnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, membuat dan menvalidasi file, table, dan database. Kedua, pengecekan dan perbaikan kesalahan format. Ketiga, persiapan konversi data yang sudah diperbaiki. Keempat, impor atau memasukkan data. Dan terakhir, verifikasi data setelah berhasil diimpor. Software testing. Software testing adalah proses menilai kualitas sebuah sistem komputer. Salah satu caranya adalah dengan mencari ketidaksesuaian antara program dengan harapan pengguna dalam dokumen requirement. Tujuan dilakukannya software testing. Tujuannya itu ada 5. Yang pertama, mengetahui kualitas program sebelum digunakan pengguna sesungguhnya apakah sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Kedua, menghindari kesalahan program. Jangan sampai kesalahan ini menyusahkan pengguna karena akan berimbas pada reputasi perusahaan.
Ketiga, menghadirkan rasa aman dan percaya diri untuk melepaskan fitur program baru untuk dikonsumsi khalayak. Keempat, menemukan kesalahan di fase awal tentu akan menghemat beban perbaikan daripada ketika ditemukannya kesalahan di fase produksi. 5. Tim penguji akan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam penggunaan program komputer. Selanjutnya ada teknik software testing. Yang pertama itu ada black box testing, dilakukan dengan cara memasukkan input ke sistem dan melihat hasil keluarannya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Teknik ini tidak dapat melihat proses untuk menghasilkan keluaran. Selanjutnya ada white box testing. Pengetesan justru dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses menghasilkan keluaran. Level pengetesan. Di sini terbagi menjadi 3 level. Yang level 1 itu pengetesan atas modul-modul secara individual, dilanjutkan pengetesan keseluruhan program, kemudian pengetesan keseluruhan rangkaian program. Level 2 dikenal dengan pengetesan alfa atau verifikasi. Dan 2, program dijalankan di lingkungan simulasi. Ketiga, secara khusus dilakukan pengetesan input dengan cara 1. Dimasukkan nilai negatif ketika diharapkan hasilnya positif atau sebaliknya. 2. Dimasukkan nilai di luar batas atau mendekat batas toleransi. Ketiga, dimasukkan kombinasi yang salah. Level 3 dikenalkan dengan pengetesan beta atau beta testing. Kedua, untuk mengetahui lama waktu eksekusi. Ketiga, melibatkan data dalam jumlah besar. Keempat, untuk mengetahui lama pemulihan dari kesalahan atau kegagalan. Kelima, program dijalankan di lingkungan pengguna langsung atau live. Dokumentasi dalam pengembangan perangkat lunak mencakup semua dokumen dan bahan tertulis yang berhubungan dengan pengembangan produk perangkat lunak yang di dalamnya terdapat dokumentasi untuk menjelaskan fungsionalitas produk dan memungkinkan adanya komunikasi apabila klien memiliki pertanyaan yang signifikan untuk ditanyakan pada tim pengembang. Dokumentasi berfungsi sebagai panduan untuk proses pengembangan perangkat lunak serta membantu dalam menjelaskan produk kepada anggota tim departemen lain, seperti tim pengembang yang menjelaskan kepada anggota pemasaran. Ada dokumen teknis sistem. Di sini dibutuhkan oleh manajer teknik atau staf yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan memelihara sistem. Kedua, petunjuk penggunaan aplikasi. Dibutuhkan oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi guna menyelesaikan tugas mereka sehari-hari, khususnya yang terkait dengan aplikasi baru. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.